Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menentukan keadaan hamba-hambanya. Ada orang yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang kaya. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang fakir. Dan itu semuanya sudah keputusan mutlak dari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Ketika seseorang sudah ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka otomatis apapun yang mau menghalanginya tidak akan mampu. La radda lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau sudah diberi oleh Allah kekayaan, seluruh alam pun ingin menghancurkannya, mencegahnya nggak mungkin bisa. Kalau orang ditakdirkan fakir, maka seluruh alam pun ingin menolongnya, nggak akan mampu untuk bisa membantunya. Walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik. Setiap yang akan menjadi milik orang lain nggak akan bisa sampai kepada kamu, yang menjadi milikmu tidak akan bisa sampai kepada orang lain. Faqadha wa qaddar kulla syai bihaq. Ya Faqadha wa qaddar kulla syai bihaq. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Jadi sudah nggak usah direpotno lagi, sudah. Itu sudah ketentuan dan takdir dari Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. La yaksuru hammuk. Nggak perlu banyak dipikir. Magudir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi. Alhasil, ketika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia harus menjalankan takdir Allah itu dengan sebaik mungkin, dengan sifat ikhtiar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak serta-merta, wakan aku ditentukan oleh Allah suki, berarti Allah menentukan yang baik untuk saya. Enggak, kita dikasih sifat ikhtiar, memilih. Kalau kita dijadikan orang yang kaya, apa yang harus dijalankan bagi orang yang kaya? Itu pilihan. Antara ia menggunakan untuk kebaikan, antara ia menggunakan untuk kemaksiatan, atau digunakan untuk hal-hal yang mubah tapi tidak menguntungkan kelak di hari kiamat. Atau dia ditakdirkan fakir, gak punya apa-apa. Lah, apa yang harus dijalankan oleh orang-orang fakir? Karena itu disebutkan tadi adab orang yang fakir. Adabnya orang yang fakir saat ia mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kefakiran. Sudah ditentukan menjadi orang yang fakir, gak usah mengeluh, gak usah merasa hina, merasa rendah. Jalankan adabnya, kita menjadi orang yang mulia. Apa adabnya? Ada adab secara batin, ada adab secara zahir yang harus diperhatikan. Adab secara batin, hendaknya tidak memiliki di dalam dirinya rasa benci, marah, nggak senang atas ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dari kefakiran. Aku kok diciptakno fakir ambek pangeran iki opo rek? Nyaman, kowe enak wong suki. Jangan. Ketika kita diuji dengan kefakiran, yang semestinya kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ya tadi lek pas melarat ya. Ini kan sing hadir di sini ini rupa-rupa fakir ya. Gak ono sing pates suki. Tapi harus bersyukur karena dipilih oleh Allah menjadi orang-orang fakir. Milih bersyukur apa bersabar? Hah? Iki takoni iki. Ditakdirno fakir, ditakdirno miskin, milih bersyukur apa milih bersabar? Hah? Sing temen tak dungakno temenan lho. Hah?
Milih syukur atau milih sabar? Lek milih syukur tak tunggu, ya Allah, alhamdulillah yang hadir sini bersyukur jadi orang fakir. Mudah-mudahan jadi jadi kaya yang bersyukur ya. Nah, in syakartum la azidannakum. Milih sing enak. Ya, alhasil ketika diberikan oleh Allah ujian menjadi orang yang fakir, gak usah murka dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena kalau murka dengan yang diberikan oleh Allah, ya aneh itu. Sesuatu yang gak masuk di logika manusia. Kalau kita menciptakan robot-robotan, ada robot ini dipersenjatai lengkap, duwe tembak, duwe pedang, duwe tameng, lengkap. Ada robot yang disiapkan polosan, tak duwe apa-apa. Terus robot sing polosan ngomong, iki sing gawe iki gak tegas. Wah pinter, aku gak dikei apa-apa ngono. Ana robot ngomong ngono. Kita ini kan makhluk, ya terserah yang menciptakan loh. Allah menciptakan yang ini kaya, yang ini fakir, itu terserah Allah, gak usah protes. Tinggal kita sebagai hamba yang diciptakan fakir, bagaimana kita menghadapi kefakiran tersebut. Itu aja. Jadi gak usah murka dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti orang yang iki ana sing kerjane ya, orang yang bekam. Orang yang bekam, maksudnya yang dipekam, duduk sing bekam, orang yang dipekam. Masa dia minta dipekam, dia ngamuk-ngamuk karo sing bekam. Oh niki dilorono gegerku. Ya kecuali sing bekam geratakan, yo serampangan mesisan. Dia caranya sudah benar, marah, murka dia karena dia dipekam. Lho kon mang jaluk ngamuk-ngamuk saiki. Kalau dia merasa kok loro pekamane, ya gak apa-apa. Nah, orang fakir dia kok sedikit kurang nyaman dengan kefakiran ini, nggak masalah, karena ada dalam hadis-hadis Rasulullah mengatakan kadal fakru an yakuna kufron. Ketika dia kalau fakir ini membahayakan keimanannya, dia marah dengan kefakirannya, nggak apa-apa, bukan murka dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang dicantuk tadi, yang dibekam, bukan marah kepada yang membekam, tapi merasa nggak senang dengan rasa sakit bekamannya. Tidak murka dengan takdirnya. Nah karena itu bahkan terkadang walaupun sakit seperti itu, dia berterima kasih kepada yang membekam. Ya, terima kasih ini bukan hanya ucapan, sampai samplope barang ya. Lah itu minimal, dan itu hukumnya wajib, menerima dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan fakir dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hukumnya wajib. Kalau kita menentang haram dan itu menggugurkan, menghilangkan pahalanya kefakiran. Dan itu yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya ma'syarul fuqara a'tullahar ridha min qulubikum tazfaru bi thawabi fakrikum wa illa fala. Hai orang-orang fakir, berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepuasan dalam hati kalian. Kamu diberikan oleh Allah fakir, ridho dengan takdirnya Allah ya, ridho ya, bukan bersyukur, ridho. Saya ridho diberikan oleh Allah fakir, gak murka, gak marah, gak ngeluh, ridho. Kenapa? Ketika ridho kepada takdirnya Allah, kita diberikan kefakiran, kita akan mendapatkan pahala sebab kefakiran kita. Kan enak. Ibadah masih didik, ketika kita fakir ridho dengan takdirnya Allah, dengan kefakiran itu kita bernilai pahala setiap harinya. Kan enak. Gak ake-ake ibadah tapi pahalai ake. Kenapa? Ridho, gak murka, gak merasa apa ya, kok kayak pilih kasih pangeran, gak biasa. Aku dikasih fakir, ya wis, takdirnya Allah, ridho, gak murka, gak marah, akan mendapatkan pahala setiap harinya bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kalau kita murka, merasa kok ada pilih kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba yang lain, maka
kita nggak mendapatkan pahalanya fakir. Karena jadi wong fakir kok enak aslinya ya. Yang lebih tinggi lagi derajatnya daripada orang yang ridho, dia nggak sama sekali benci dengan kefakirannya. Bukan nggak benci dengan karena dia ditakdirkan oleh Allah, ketentuan Allah, enggak. Dengan kefakirannya dia nggak benci, bahkan dia senang dengan fakir. Aku nggak gelem sugih an fakir ngene. Nah, iku sing koyo ngono iku sing lebih hebat lagi. Yang lebih hebat lagi sing yang mencari, dia yang mencari kefakiran. Jadi mencari cara bagaimana saya bisa fakir. Ono. Hah? Ono sing gini. Kabeh kepingin sugih, sampai opo kabeh didol ya. Kabeh didol wis, apapun yang bisa menguntungkan dicari, dikejar. Sampai nipu-nipu orang kadang-kadang ya. Janji ngomong seminggu jadi rong minggu. Ya insyaallah seminggu mari. Sampai sakulan. Apa? Kepingin sugih, gak ono wong kepingin fakir. Kenapa kok dia pingin menjadi orang fakir? Karena tahu jadi orang kaya itu banyak bahayanya, banyak yang mengancamnya, sehingga dia hatinya bertawakal kepada Allah, percaya dengan apa yang diberikan oleh Allah dari kadar kebutuhannya dia. Dia nggak senang memiliki lebih daripada kebutuhan. Dia yang dia senangi apa yang dia punya. Loh, mosok iso kayak ngono gampang. Sing duit 100 juta, ya. Ikan butuh untuk pembangunan ya. Sing duit 100 juta, butuhnya kayak sakulan piro? Hah? 3 juta. Ya sing 97 tokno kabeh wis. Ya. Berarti kepingin jadi orang fakir. Nah, itu bagus. Paling enggak kalau untuk setahun butuhnya berapa? Misalnya sakulan 3 juta, berarti setahun kan 36 juta. Nah, nanti disebutkan. Ya, nanti disebutkan derajatnya. 36 juta, berarti sisa biro 64 juta isi kutokno. Itu semuanya sedekahkan. Itu like pingin fakir, tapi gak mungkin. Pawaan gak mungkin. Imam Ali menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki siksaan sebab fakir sebab miskin, dan memiliki pahala sebab miskin. Artinya ketika orang yang fakir dia diazab oleh Allah, ada orang fakir yang dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya semuanya adalah kefakirannya. Lah tandanya bagaimana? Kalau tanda kefakiran yang bisa menimbulkan pahala, ketika dia saat fakir, saat miskin, dia berakhlak baik, dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengadukan kepada yang lain. Dia hanya mengadu kepada Allah. Seperti yang qasidah sering kita dengarkan ya. Qasidahnya Imam Haddad, di antaranya fadu'a iwabtihali syahidun li biftigori. Kita hanya membutuhkan kepada Allah, enggak butuh kepada yang lain, tidak mengeluh kepada yang lain, justru bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Lah kalau kepingin tahu tanda kefakiran yang membuat mendapatkan azab dari Allah, siksa dari Allah, dia dengan kefakirannya berbuat buruk. Meminta-minta lebih dari kebutuhan, digunakan untuk minum-minuman keras, digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mau berbuat ibadah, justru melakukan kemaksiatan, ngeluh ke sana, watul ke sana, ngomong ke sana dengan kefakirannya, dan dia murka dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya menandakan bahwa ada fakir yang terpuji, ada fakir yang yang buruk. Ada fakir yang terpuji, ada fakir yang buruk, yang tidak terpuji. Karena itu dikatakan seorang hamba itu tidak diberi sesuatu yang
dari dunia, tidak diberi sesuatu dari dunia kecuali dikatakan kepadanya ambil 3 bagian dari 3. Ya, ambil 3 bagian dari 3 ini. Ketika kita diberikan dunia, wis otomatis kita akan mengambil 3 bagian ini. Apa? Sibuk. Orang kalau sudah dikasih dunia dia akan sibuk. Atau kalau nggak sibuk, sumpek. Kalau nggak sumpek, di akhirat nanti hisabnya panjang. Ya, di akhirat nanti hisabnya panjang. Itu adab secara batin. Jadi intinya adab secara batin itu kita benar-benar pasrah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan kefakiran itu sebagai batu loncatan kita untuk menggapai ridha Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, menerima, kita gunakan untuk ketaatan dan yang lain sebagainya, dan itu akan membuat derajat kita di sisi Allah sangat tinggi. Yang paling membahagiakan, Rasulullah mengatakan Allahumma ja'alni miskinan wa aminni miskinan wa hasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku dalam kelompok orang miskin. Jadi Rasulullah dibangkitkan bersama kelompok orang-orang miskin. Nah, kalau kita menjadi orang miskin, Rasulullah dibangkitkan dalam kelompok kita. Bukan kita dibangkitkan dalam kelompoknya Rasulullah loh. Kalau kita dibangkitkan dalam kelompoknya orang Rasulullah, itu istimewa sudah. Tapi kalau Rasulullah dibangkitkan dalam kelompok kita, ya bukan, ini tamu istimewa kita berarti. Itu yang luar biasa. Itu adab secara zahir. Adab secara batin, adab secara zahirnya menunjukkan ta'affuf wa tajammul, memiliki martabat, nggak minta-minta, fakir tapi nggak minta-minta, kerja untuk kebutuhannya, nggak ngemis. Walaupun ketika dia membutuhkan dalam hukum syariah, ketika memang nggak ada yang dimakan atau nggak punya pakaian, boleh baginya untuk meminta dengan kadar kebutuhan. Kalau lebih, dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya itu datar. Wajahnya datar. Karena apa? Malu. Wajahnya datar, bahasa kita itu gak duwe rai gedek. Kalau di dunia diistilahkan dengan rai gedek. Kalau di sana di akhirat kiamat, di hari kiamat nanti gak punya wajah. Karena rasa malu di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau lebih dari kebutuhan. Tapi kalau ukuran kebutuhan boleh. Tapi ini walaupun dalam keadaan kebutuhan nggak minta, ya ta'afaf, bahkan tajamul, menampakkan dirinya ini seakan-akan bukan orang fakir. Dia nggak punya apa-apa, tapi seakan-akan di matanya orang kaya, di mata orang-orang, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Karena itu dia menutupi, nggak mengeluh, sampai Allah mengatakan Rasulullah mengatakan dalam hadis, innallaha ta'ala yuhibbul faqira al muta'affifa abal iyal. Allah mencintai seseorang yang fakir, yang menjaga martabatnya padahal ia membutuhkan. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan afdalul a'mal at-tajammul indal mihnah. Amal yang terafdal itu adalah menampakkan kebaikan dalam diri kita saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan satrul fakri min kunuzil bir. Menutupi kefakiran itu diantara tambang kebaikan. Ya, menutupi kefakiran termasuk daripada tambang kebaikan. Alhasil itu adab secara zahir. Nah, ada adab secara zahir itu yang berupa amal. Apa berupa amal? Tidak merendah di hadapan orang yang kaya karena kayanya. Ya, tidak tawadhu, tidak merasa rendah di hadapan orang kaya karena kayanya. Tapi kalau karena kesolehannya nggak apa-apa.
Tapi kalau karena kayanya nggak boleh. Justru ketika menghadap orang kaya, ya takabbar alaih. Ya, sombonglah. Menjadi orang fakir, sombonglah. Imam Ali mengatakan, alangkah bagusnya tawaduknya orang yang kaya terhadap orang yang fakir. Jadi orang yang kaya merasa rendah di hadapan orang fakir. Itu bagus. Menunjukkan apa? Sangat ingin mendapatkan pahalanya seperti orang fakir. Yang lebih baik daripada itu, orang fakir sombong kepada orang kaya. Aku lu fakir. No. Membudakkan diri ya di hadapan orang fakir. Yang lebih baik katanya Imam Ali yang sombong dengan kefakirannya di hadapan orang yang kaya. Kenapa? Percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak sebetulnya orang-orang yang yang fakir, yang semestinya merasa sombong di hadapan orang yang kaya. Adapun dalam perbuatan setiap harinya, kesehariannya, hendaknya dia enggak malas untuk beribadah kepada Allah karena fakir. Aku sibuk kerja, aku nyari uang untuk kebutuhan sehingga malas ibadah. Jangan, tetap tetap beribadah kepada Allah. Bahkan kalau memiliki kelebihan dari kebutuhannya, kerja ternyata punya lebih. Ya, butuhnya sehari 20.000, punya 22.000. 2.000 itu walaupun 2.000 keluarkan untuk sedekah. Karena itu dinamakan juhdul mukil, usaha daripada orang yang nggak punya. Nilainya, pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham yang digunakan sedekah itu lebih afdal daripada 100.000 dirham. 1 dirham yang digunakan untuk sedekah lebih afdal daripada 100.000 dirham yang digunakan untuk sedekah. Zaid bin Aslam tanya kepada Rasulullah, "Loh, kok bisa ya Rasulullah?" Ya, ada satu orang punya jutaan dirham, dia mengeluarkan 1 dirham, mengeluarkan 100.000 dirham. Ada orang yang punya hanya 2 dirham, dia keluarkan 1 dirham. Lah 1 dirham ini lebih afdal daripada 100.000 dirham dari miliknya orang yang memiliki banyaknya harta. Mengapa? Karena nilainya di sisi Allah itu bukan yang kita keluarkan, tapi nisbat yang kita keluarkan dengan yang kita simpan. Itu yang dinilai oleh Allah. Jadi besar kecilnya itu bukan nominalnya, tapi perbandingan dengan yang kita simpan itu berapa. Lah kalau yang punya 2 dirham dikeluarkan 1 dirham berarti setengah hartanya. Kalau yang 100.000 dirham dari nilai jutaan itu hanya berapa persennya. Itu yang dinilai oleh Allah. Jadi jangan ngerasa aku mek ngetekno 1.000 iku 1 juta. Hei, 1 juta dhek ambek 1.000mu gedean 1.000mu. Kenapa? Kamu hanya punya 10.000, dia 1 juta punya 1 M. Lah 10.000 mek itu kalau 1.000 kan 10%. Lah itu 1 juta dari 1 M. Berapa persen? 0,1%. Ya akehan kon. Jadi nilainya di sisi Allah perbandingan dengan yang disimpan, bukan nilai yang dikeluarkan. Jadi jangan merasa ketika mau sedekah, sedekah 1.000 aku katanya 10.000 isin. Jangan malu, keluarkan dengan kadar kemampuan kamu, bandingkan dengan yang kamu simpan. Itu adab secara perbuatan sehari-harinya. Nah, karena itu menyimpan harta ini untuk sebagai renungan bagi kita, bahwa menyimpan harta itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama seperti derajatnya orang siddiqin, orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak menyimpan kecuali kebutuhan sehari semalam. Jadi kalau kerja cukup untuk sehari semalam, wis dia tidak kerja, nggak akan disimpan kecuali hanya kebutuhan untuk sehari semalam ini. Kalau lebih disedekahkan, yang disimpan hanya kebutuhan sehari semalam. Yang kedua, ini derajatnya orang-orang yang bertakwa.
dia hanya menyimpan kebutuhan selama 40 hari. Jadi disediakan misalnya beras kayak petang puluh dino, bawang kayak petang puluh dino, ya lauk buat 40 hari. Ya kalau nggak nyimpen iki ya nyimpen duit kayak 40 hari. Ini derajatnya orang yang bertakwa. Ya, ini derajatnya orang yang bertakwa. Itu diambil dari perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Pertemuan yang berlangsung selama 40 hari. Artinya kita merasa bisa hidup 40 hari ke depan itu boleh, dan itu derajatnya orang yang bertakwa. Planning yang kita lakukan untuk 40 hari ke depan, boleh. Itu derajatnya orang yang bertakwa. Ada yang menyimpan untuk setahun, dan ini derajatnya orang-orang soleh yang terendah. Yang terendah derajatnya nyimpan untuk setahun. Jadi saya butuh setahun ini. Butuh setahun ini. Misalkan 50 juta, ya wes dia hanya menyimpan 50 juta itu. Sisanya luar. Dia hanya membutuhkan cuma itu. Dan itu kedudukan orang soleh. Kita ambil yang mana? Kalau pilihannya kabeh, soalnya kalau sing disimpan ya. Kalau pilihannya kabeh kalau sing disimpan. Nah, kalau lebih dari itu, maka dia keluar dari keistimewaan. Nyimpen untuk 10 tahun, 20 tahun ya. Ini buat anak cucu saya. Kok iso urip kabeh? Ya lek kena tsunami mati kabeh. Hah? Mari ngono getun. Ya rabbirji'un la ali amalu sholihan fima taraktu. Akhirnya nyesal. Ya, cukup hanya untuk menyimpan setahun, dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan kepada istrinya. Ada yang diberikan kebutuhan selama setahun oleh Rasulullah, jadi diberikan nafkah selama setahun. Wis. Ada yang diberikan nafkah selama 40 hari, ada yang diberikan nafkah selama sehari tok, dan itu yang diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Karena itu cerita yang sering kita dengar, Sayyidah Aisyah itu kalau sudah dapat gak mikir, wis kadang poso gak mikir kayak buko. Kalau kita kan masih mikir ya, bukan kayaknya enggak mikir Ramadan iki wis dipikir saiki. Kok Ramadan iki kok gawe riyo iki wis dipikir, padahal tentu urip. Ya, gak apa-apa, tapi kan gak sampai setahun ya, gak sampai setahun, gak apa-apa. Direncanakan setahun itu maksimal. Kalau lebih, engkau 5 tahun maneng aku zuat wis turun tentu urip ya. Wallahu a'lam bishawab. خذ ما صفا